Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Nyanpasu, salam para wibu yang suka ngehalu dari Senin sampai Minggu. Kali ini Gondes Anime mau ngebahas lagi nih anime Isekai Romance part yang ketiga. Dan tentunya kali ini anime yang aku rangkum adalah anime-anime yang terbaru dan ter-up to date loh. Nah, daripada banyak cincong, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ikan hiu, ikan cucut, yuk kita lanjut. Yang pertama, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu, sebuah anime yang menarik serta unik pas aneh tonton. Dimana aku tuh ya sangat menyukai bagaimana serial ini menyajikan ceritanya dengan sangat lucu. Tetapi di sisi lain juga menyajikan sebuah masalah nih yang sangat menarik waktu kita tonton. Jadi ketika menonton anime ini aku sangat menikmati ceritanya lur. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin cukup sensitif nih dan sempat membuat aku berpikir ulang untuk menonton anime ini. Nah, Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu sendiri bercerita tentang seorang pria pengangguran berumur 34 tahun yang gak pernah keluar dari rumah. Dimana ya, setelah dia diusir oleh keluarganya, dia pun tertabrak oleh bus karena menyelamatkan sekelompok remaja nih. Klis banget ya kayak anime isekai biasanya. Kemudian ia bereinkarnasi menjadi seorang bayi di dunia lain dan diberi nama Rudeus Geralt. Di mana di dunia tersebut dirinya berusaha untuk menjalani setiap kesempatan yang selalu dirinya hindari dalam kehidupan sebelumnya. Ya, berbekal beberapa kemampuan sihir dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang gak pernah dirinya lakukan semasa hidupnya dulu. Kemudian dia mulai petualangan epik nih dengan semua ingatan masa lalunya yang masih utuh dalam tubuh anak kecil itu. Ya, selain itu unsur romance yang terkandung juga menarik loh untuk disimak. Mulai dari kecil waktu Rudy bermain bersama Sylphid, kemudian waktu belajar godain gurunya Roxy, dan waktu magang terus terdampar karena bencana, si Rudy pun menjalin hubungan yang menarik bersama Eris. Pokoknya bikin baper deh. 2. Isekai Maoto Soukan Shoujo no Dorei Majutsu. Anime Isekai Maoto Soukan Shoujo no Dorei Majutsu yang tayang 2018 lalu ini ya punya cerita yang dibilang agak nyeleneh, tapi menarik banget deh untuk disimak. Gak percaya? Coba dengerin dulu sinopsisnya. Menceritakan tentang seorang pengangguran yang punya karakter sangat kuat dalam sebuah game. Kemudian dia dideportasi nih ke dunia game gara-gara dua orang gadis cantik dengan tujuan untuk dijadiin budak. Tak menyangka si pengangguran ini punya kekuatan aneh bin misterius. Dan kini ya malah dua gadis tersebut yang seakan-akan jadi budaknya. Ya sungguh aneh nih, namun menghibur pastinya. Inilah Isekai Maoto Shoujo Soukan no Dorei Majutsu yang kental akan unsur haremnya dan juga ecchinya. 3. Log Horizon. Log Horizon berangkat dari premis game yang harus diselesaikan di dunia fantasi. Nah, jika kalian gak bosan nih dengan anime isekai dengan objek game, silahkan tonton Log Horizon. Jadi ya, nama game tersebut yang ada di Log Horizon adalah Elder Tale, sebuah game yang harus dimainkan oleh mereka yang terbawa ke dunia Elder Tale tersebut. Lalu, bagaimanakah petualangan mereka? Ya, meskipun menggunakan premis game, nyatanya Log Horizon sendiri malah tampil dengan lebih menitik beratkan slice of life di dalamnya. Ya, jadi menarik nih, lur. Kamu pun ya akan diajak menyelami kehidupan game ini jika benar-benar ada di dunia nyata. Dan tentunya romance yang terkandung di dalamnya tuh sangat menarik guys. Yang keempat, Arifureta.
Anime Arifureta termasuk dalam anime harem overpower dan ada bumbu-bumbu romansnya tentunya. Dan tentunya nih, wajib banget deh untuk kalian tonton. Anime dengan judul lain Arifureta Shokugyo Deseika Shikyo bercerita tentang Hajime Nagumo dan kelas sekolah menengahnya yang tiba-tiba dipanggil nih ke negeri yang fantastis sebagai pahlawan. Tetapi sementara sebagian besar teman sekelasnya memiliki statistik dan kemampuan yang kuat, malah Hajime enggak. Terus karena kurang dihargai dan enggak siap, Hajime pun jatuh ke dalam penjara bawah tanah yang dipenuhi monster di mana kegigihan dan pengorbanan adalah satu-satunya pilihannya. Lima, Seijo no Morioku wa Bonudesu. Anime Seijo no Morioku wa Bonudesu adalah sebuah anime yang memperlihatkan kepada kita nih untuk tidak meremehkan orang lain. Bercerita tentang Sei, seorang wanita kantoran berusia 20 tahun yang terbawa ke dunia lain. Nasib malang bagi Sei, ritual pemanggilan yang seharusnya memanggil seorang gadis suci yang disebut Seijo untuk menghilangkan sihir gelap di dunia tersebut malah membawa dua orang gadis nih. Semua orang pun memandang gadis selain Sei yang merupakan Seijo, tetapi Sei nggak dipedulikan gitu. Dengan begitu, ia pun pergi dari istana untuk melakukan hal-hal yang dirinya suka, yaitu membuat ramuan serta meneliti tanaman obat. Anime ini guys, termasuk anime shoujo loh. Jadi akan banyak pria-pria tampan deh yang bakal nemeni kamu menonton anime ini. Pokoknya tonton aja deh, dan juga pastinya ada bumbu-bumbu romansnya yang bikin baper. Yang keenam nih, ada Shinka no Mi. Menceritakan Seiichi Hiragi, seorang gemuk dan bau yang sering dihina di sekolah karena penampilannya. Sehingga tuh ya, kehidupan sekolahnya tuh begitu nyedihin banget guys. Suatu hari, tiba-tiba aja nih, terdengar suara yang mengaku sebagai dewa yang mengatakan pada seluruh siswa untuk bersiap-siap. Hah? Bersiap-siap untuk apa nih? Jadi, semua siswa termasuk Seiichi akan dikirim ke dunia fantasi layaknya di dalam game yang menampilkan indikator level, statistik, dan keterampilan pemain. Namun ya, sebelum ritual teleportasi siap, si dewa tadi harus menyiapkan sesuatu lagi nih. Dan sambil menunggu itu, para siswa pun membentuk sebuah kelompok. Nah, karena Seiichi dikucilkan, ia pun ya dipanggil ke tempat yang berbeda. Dan setelah dideportasi ke dunia lain, hal pertama yang Seiichi lakukan tuh malah nyari makanan dan kemudian memakan buah evolusi yang benar-benar mengubah hidupnya. Jadi guys, ini tuh adalah anime yang mengisahkan siswa yang sebelumnya diabaikan dan dijahili, tetapi pantang menyerah dan selalu bekerja keras untuk bertahan hidup di dunia baru. Sampai-sampai ya, tanpa ia sadari, Seiichi menjadi salah satu yang terbaik guys. Selain itu, juga anime ini menghadirkan unsur romance harem dan komedi yang menurutku kocak dan konyol banget deh. Dimana ya si Seiichi tuh ditaksir sama gorila yang kemudian ikut-ikutan berubah nih jadi wanita yang kawaii banget deh setelah si gorila tadi memakan buah evolusi. Tujuh, Deathmarch Kara Hajimaru Isekai Kyosokyoku. Anime Deathmarch Kara Hajimaru Isekai Kyosokyoku merupakan serial animasi yang digarap oleh studio Silverlink Connect. Menceritakan tentang Suzuki Ichiro, seorang programmer yang berusia 21 tahun. Dan saat dia tertidur, tiba-tiba aja nih, ia udah berada di dunia lain yang disebut RPG fantasi. Lalu,
Suzuki Ichiro mendapatkan nama dalam game RPG fantasi tadi sebagai Satou. Dan selain itu, wajahnya pun juga kembali muda, guys. Terus ya, ia tuh memiliki kemampuan yang kuat dan levelnya juga terbilang tinggi. Namun, dia pun menyembunyikan kekuatannya tersebut. Jadi, saat dalam suatu pertandingan, Suzuki Ichiro bertemu dengan Raja Iblis dan ia harus mengenakan topeng agar identitasnya gak diketahui orang lain. Namun ya, kembalinya Raja Iblis tersebut memiliki dampak besar loh terhadap rencana awal Satou yang ingin menikmati kehidupan di dunia RPG fantasi ini. Nah, karakter utama dalam animasi buatan isekai ini ya terlihat gak jauh beda nih dengan anime lain yang udah dibuat sebelumnya. Soalnya, karakter Satou memiliki kemiripan dengan karakter Kirito dalam anime sebelumnya yang berjudul SAO atau Sword Art Online yang juga bercerita tentang dunia pertarungan game. Yang kedelapan nih, ada Genjitsu Sugi Yuusa no Okoku Saikenki. Sebuah anime yang memperlihatkan kepada kita bahwa bakat apapun pasti dapat sangat berguna serta bermanfaat. Ya, anime ini merupakan serial yang menarik, di mana serial ini menyajikan awalan serta fokus cerita yang berbeda deh dengan anime isekai pada umumnya, sehingga menghasilkan nuansa yang baru untuk cerita yang biasa dikatakan mainstream. Jadi, ketika menonton serial ini, aku tuh sangat menikmati cerita di setiap episodenya. Dari topik masalah yang menarik untuk diperhatikan, lalu pembentukan karakternya, serta pembahasan akan topik masalah yang disajikan tuh bagus banget dan memiliki pemecahan yang kuat, guys. Sehingga ya, menghasilkan kesan bahwa serial ini merupakan serial yang unik serta baru untuk ditonton. Bercerita tentang Kazuya Soma, seorang pemuda yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain dan dia tuh ya tahu bahwa orang-orang di dunia yang baru dia tinggal itu ya mengharapkannya sebagai pahlawan. Namun konsep kepahlawan Soma lebih praktis. Dia ingin membangun kembali ekonomi yang lemah di tanah baru tempat dia berada, yang kemudian bertunangan dengan sang putri dan tiba-tiba aja ditetapkan sebagai raja. Kemudian pahlawan realis ini harus mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya membangun kembali negara itu. Pokoknya tidak ada perang, petualangan, tetapi dengan reformasi administrasi. 9. Ada Isekai no Seikishi Monogatari. Dengan membawa premis yang pasaran, dideportasi ke dunia lain, kamu akan dibawa ke dunia isekai yang penuh konspirasi lewat Isekai no Seikishi Monogatari, mengisahkan tentang bocah remaja bernama Kenshi Masaki yang tiba-tiba aja terdampar ke dunia asing yang gak pernah ia ketahui sebelumnya, bernama dunia Geminar. Lalu ia pun dijanjiin untuk dibantu pulang ke dunia aslinya. Kenshi pun setuju aja buat masuk ke dalam sebuah organisasi misterius. Tak disangka ya, organisasi tersebut hanya manfaati Kenshi. Kenshi pun ditangkap dan untungnya ditolong nih oleh seseorang dan dimulailah petualangannya mencari jalan keluar untuk pulang. Nah, menonton Isekai no Seikishi Monogatari, jangan terkejut ya dengan asupan haram dan bumbu ecchi yang ia sajikan. Soalnya, kamu akan diajak untuk menentukan tokoh wanita mana yang cocok bersanding dengan Kenshi. Nomor 10 nih, ada anime Oda Nobunaga no Yabao. Buat kalian yang tertarik dengan sejarah Jepang tapi terlalu males nih buat baca bukunya, ada anime Oda Nobunaga no Yabao yang tayang 2012 lalu. Anime ini punya cerita yang didasari oleh cerita nyata loh. Ya, di sini kalian akan dibawa ke era lama Jepang,
tepatnya era Sengoku. Jadi, tokoh bernama Nobunaga Oda itu benar-benar ada loh. Mengisahkan tentang seorang pria bernama Sagara Yoshiharu, seorang penyuka sejarah Jepang yang terdampar di dalam dunia yang merefleksikan era Sengoku zaman dulu. Setelah mengalami suatu insiden di mana temannya mati, dimulailah petualangan Sagara di dunia itu dengan Nobunaga Oda. Nah, anime isekai dengan premis yang diambil dari kisah nyata ini punya amunisi romance yang intens. Jika di dalam sejarah aslinya Nobunaga Oda adalah seorang pria, maka di anime ini guys, Nobunaga Oda ditampilkan sebagai seorang wanita. Wah, tentunya menarik nih melihat perjalanan Sagara dan Oda dengan diselingi bumbu romance di setiap adegannya. Dan kalian pecinta sejarah harus deh nonton ini. Oke guys, itulah tadi rekomendasi anime isekai romance part yang ketiga alias yang terakhir. Ya, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya ya bosku. Aku Gondes Anime, undur diri dulu. Sayonara.